Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, limpahan puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik, inayah dan hidayahnya. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan solat Idul Fitri di depan halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat dalam keadaan sehat walafiat zahir dan batin, diberikan kekuatan dan kelapangan, dan dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam kekasih seluruh makhluk, asbab penciptaan, asbab dari seluruh keindahan. Beliaulah yang memiliki mukjizat Al-Quran, dan beliau pula lah yang memiliki akhlak sebaik dan seperti akhlaknya Al-Quran. Bahkan dalam satu syair disebutkan tentang kemuliaan, keagungan, ketinggian, keluhuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Engkau wahai Rasulullah bagaikan matahari, bagaikan bulan purnama, bagaikan cahaya di atas seluruh cahaya. Beliaulah kekasih kita, idola kita, teladan kita, yang kita nantikan syafaatnya hingga yaumul qiyamah. Baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau senantiasa mengiringi kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Judul khutbah singkat ini adalah puasa Ramadan dan Idul Fitri dalam pembinaan kesetiakawanan sosial. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri bukanlah akhir dari puasa Ramadan, melainkan harus ada kesinambungan pada 11 bulan yang akan datang. Kebiasaan baik, amalan baik, perbuatan, sikap dan tutur kata yang baik harus dipertahankan hingga Ramadan yang akan datang. Dimulai dengan Idul Fitri inilah diharapkan bisa melihat sejauh mana pengaruh ibadah puasa Ramadan terhadap perjalanan ibadah di 11 bulan di luar bulan Ramadan. Jadi bukan berarti selesai melaksanakan puasa dengan ditandai Idul Fitri maka semua urusan selesai. Kita kembali seperti sebelum melakukan puasa Ramadan. Bila sebelum puasa sering meninggalkan solat, kembali lagi seperti itu. Bila sebelum puasa sering melaksanakan maksiat dan mungkarat, kembali lagi seperti itu. Bila sebelum puasa sering berbohong dan menipu, kembali lagi seperti itu. Sama sekali tidak ada perubahan, sama sekali tidak ada peningkatan ibadah. Ini berarti puasa kita gagal dan kita tidak dapat memperoleh derajat muttaqin. Puasa kita hanya puasa cap tomat. Mulai puasa kita taubat, habis puasa kita kumat. Kita bukan berhari Idul Fitri, tapi hanya merayakan Idul Fitri. Sebab hakikat Idul Fitri bukan hanya sekedar merayakan dengan berpakaian baru dan bergembira ria, tapi hakikat terpenting dari Idul Fitri ini adalah meningkatnya derajat ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah qaul, laisal aidu liman labisal jadid liman ta'atuhu wa taqahu tazid wa 'anil ma'asi ba'id. Bukan Idul Fitri berhari raya itu bagi orang yang memakai pakaian baru, tapi Id adalah bagi orang yang taat, takwanya meningkat dan menjauhi maksiat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti keberhasilan puasa 1 bulan penuh yang sudah kita laksanakan,
sebagai bukti kita telah meraih derajat muttaqin dan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, maka dapat dilihat dari bukti-bukti dan amal saleh yang wujud sebagai hasil daripada didikan ibadah bulan suci Ramadan, yaitu sebagai berikut. Pertama, memiliki sifat rahmah dan syafaqah, sifat kasih sayang dan penolong, terutama kepada fakir miskin, anak-anak yatim, dan umumnya orang-orang yang hidup melarat dan sengsara. Itulah sebabnya ada yang mengatakan bahawa hari raya adalah merupakan musibah bagi anak-anak yatim. Umumnya mereka bersedih. Ada sebuah hikayah cerita dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju solat Id. Anak-anak pun asyik bermain gembira menyambut kehadiran Aidil Fitri. Dan di antara mereka ada seorang anak duduk menyaksikan mereka yang tengah bergembira. Pakaiannya bekas, lusuh, dan dia pun menangis. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hai anak kecil, kenapa kamu menangis sendirian? Sedangkan mereka tengah asyik bermain dan bergembira." Anak kecil itu belum mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun menjawab, "Hai seorang pria, ayahku meninggal dunia di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mengikuti perang. Dan sesudah itu ibuku kawin lagi, menyita seluruh harta sepeninggalan ayahku. Kemudian aku pun disingkirkan oleh suaminya atau ayah tiriku dari rumahku. Dan kini tiada makanan, tiada minuman, tiada pakaian, dan tiada tempat tinggal bagiku. Sewaktu aku melihat anak-anak sebaya denganku pada hari ini, sedang mereka masih punya ayah, maka ingatanku tertuju kepada ayahku. Ingatanku tertuju kepada ayahku yang sudah meninggal dunia. Itulah yang menyebabkan aku menangis." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya seraya berkata, "Hai anak kecil, maukah jika aku sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudara priamu, dan Fatimah sebagai saudara wanitamu?" Maka dia pun baru tahu bahwa pria yang berada di hadapannya itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anak itu menjawab, "Bagaimana mungkin aku tidak mau ya Rasul?" Selanjutnya dia pun dibawa pulang ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberi pakaian yang bagus, disuruh makan yang kenyang, dihiasi dan diberi minyak wangi yang harum. Lalu dia pun tertawa gembira, keluar menjumpai kawan yang sebaya dengannya. Dan ketika itu kawan-kawannya bertanya, "Tadi kamu menangis, kini tertawa gembira. Apa yang terjadi pada dirimu?" Maka jawabnya, "Ya, tadinya perutku lapar, kini sudah kenyang. Tadinya aku telanjang, kini sudah berpakaian. Dan keberadaanku sebagai anak yatim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ayahku, Aisyah sebagai ibuku, Ali sebagai pamanku, Hasan dan Husain sebagai saudara priaku, dan Fatimah sebagai saudara wanitaku. Lalu kenapa kini aku tidak bergembira?" Saud kawan-kawannya sebaya dengannya, "Sekiranya ayah kami meninggal dalam perang Sabil itu, pasti kami pun sepertinya." Al-Kisah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, anak kecil itu pun merasa sangat sedih sehingga menaburkan pasir ke atas kepalanya. Dia pun meminta bantuan dan berkata, "Kini keberadaanku sama seperti semula sebagaimana anak yatim lagi." Maka akhirnya dia pun ditampung oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.